Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan kepada sahabat Fatayat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan baik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya salawat ring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Dan ketiga kalinya izinkan saya Al-Fakir untuk menyampaikan sekelumit pengetahuan tentang penyakit hati. Nah, sebenarnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini seharusnya kita sebagai umat muslim senantiasa lebih memperbanyak perbuatan baik, beribadah, beramal soleh, tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih memiliki penyakit hati, ya, seperti iri, dengki, ya, ataupun hasad, dan ada juga yang selalu bersifat suudzon terhadap kita. Nah, yang seperti ini biasanya itu dikarenakan kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu merasa kurang, selalu merasa kenapa ya kok saya cuman seperti ini sedangkan dia bisa seperti itu, gitu kan. Itu karena apa? Karena adanya rasa kurang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Semoga kita para sahabat Fatayat tidak ada yang mempunyai sifat seperti itu, ya, nauzubillah, gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa menyembuhkan sifat iri hati ataupun hasad tersebut, ya, yaitu dengan cara kita harus lebih bisa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan selalu merasa cukup. Dan jika kita sudah merasa cukup, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat hasad tersebut, ya, atau suudzon. Dan kadang-kadang suka ada ya teman kita atau tetangga yang tiba-tiba, loh kok tiba-tiba dia berubah gitu ke kita, ya, yang tadinya kayak ramah gitu, asik, bercanda, tiba-tiba kok jadi beda kalau ketemu sama kita, kayak yang sinis, nggak mau nyapa, kadang-kadang ketemu di jalan aja pura-pura nggak ngelihat gitu. Kadang kita pasti suka bingung, ya mungkin dia ini tergolong dari orang-orang yang memiliki sifat hasad tersebut, ya. Dan kita sebenarnya nggak usah bingung kalau misalkan ada orang atau teman kita atau tetangga kita yang seperti itu. Kita nggak usah bingung kalau tiba-tiba didiemin, tiba-tiba kayak ada yang beda sama kita. Itu ya mungkin karena kita memiliki kelebihan yang positif, ya. Dan itu sudah pasti, karena nggak mungkin orang itu iri sama kita karena misalnya gini, ih gue iri loh sama dia soalnya dia pintar banget nyuri, atau gue iri nih sama dia tuh pintar banget loh judinya, kan nggak mungkin, ya. Pasti kalau orang iri tuh pasti mikirnya gini, gue tuh iri loh sama dia soalnya dia tuh kayaknya banyak duit terus gitu, atau gue tuh iri loh sama dia kok dia bisa pintar ya sedangkan gue kok kayak gini-gini aja gitu. Pasti seperti itu. Pasti orang iri itu karena kita punya nilai positif, ya, kita punya nilai yang lebih dari orang yang iri terhadap kita tersebut. Jadi kadang kalau ada orang yang tiba-tiba ngediemin kita, tiba-tiba kayak berubah sama kita, sedangkan kita nggak ngerasa pernah
berbuat salah dengan orang tersebut, itu nggak usah khawatir, karena itu sudah dipastikan pasti dia itu punya sifat hasad tersebut ya. Makanya suatu ketika Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, amalan apa atau doa apa yang engkau panjatkan ketika engkau akan tidur ya Rasul?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini," yang artinya berikanlah ketetapan kepada hati kami agar senantiasa taat kepadamu ya Allah, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena ketika kita sudah taat, ketika kita sudah cinta kepada Allah, insya Allah penyakit hati itu akan sirna dari hati kita ya. Insya Allah kita nggak punya lagi penyakit hati ataupun suuzon kepada orang lain gitu. Jadi mulai sekarang, mulai malam ini, nggak ada salahnya setiap kali akan tidur kita biasakan membaca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini ya. Saya rasa sekian dari saya. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya sampaikan ini, sekelumit pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala khilaf dan tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati para sahabat Fatayat sekalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.